Sistem akuntansi pemerintah pusat. A. Pengertian sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP merupakan prosedur di dunia akuntansi baik yang dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, catatan keuangan, proses ikhtisar, dan juga laporan keuangan, serta operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat diterapkan bagi semua unit organisasi di pemerintah tingkat pusat yang pelaporannya juga pencatatan keuangannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Lembaga dan organisasi pemerintah tingkat pusat yang dikelola oleh negara adalah MPR, DPR, DPA, MA, departemen, serta lembaga non-departemen. Sistem akuntansi pemerintah pusat tidak berlaku pada sistem pencatatan keuangan pada tingkat daerah, BUMD, dan juga bank pemerintah serta lembaga keuangan milik pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menjaga aset. Yang kedua, menyajikan informasi yang relevan, serta yang ketiga, menyajikan informasi yang reliability, serta menyajikan informasi keuangan yang efisien. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki tujuan yang didukung oleh karakteristik agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Karakteristik dari SAPP tersebut antara lain: yang pertama, berbasis akuntansi; yang kedua, pembukuan berpasangan; yang ketiga, terpadu dan terkomputerisasi; yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi; serta yang terakhir, bagan perkiraan standar. B. Latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat. Pembaharuan di disiplin ilmu akuntansi di era modern, terutama pada sektor pemerintah di tingkat pusat, sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 1982. Perubahan ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dari keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Akuntansi Negara atau BAKUN, yang mana lembaga akuntansi ini merupakan eselon 1 dari Departemen Keuangan yang dibantu melalui proyek penyempurnaan sistem akuntansi dan juga pengembangan akuntansi atau PPSAPA yang dibantu oleh pembiayaan Bank Dunia. Proyek ini memiliki latar belakang dari kondisi akuntansi dan pencatatan yang kala itu menggunakan sistem single entry yang terdapat beberapa kelemahan dalam proses sistem tersebut. Adapun kelemahan sistem single entry tersebut yaitu yang pertama, proses penyusunan yang sangat lambat dikarenakan disusun dari beberapa subsistem yang terpisah. Kemudian yang kedua, sistem single entry ini tidak memadai dengan kompleksnya transaksi keuangan pemerintah di tingkat pusat. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi sulit dilakukan. Yang keempat, standar akuntansi pemerintah tidak dijadikan standar sehingga sulit dilaporkan. Yang kelima, tidak bisa menghasilkan neraca pemerintah. Dan hal inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan pembaharuan disiplin ilmu akuntansi di lingkungan pemerintah pusat. C. Klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat saat ini terbagi ke dalam dua subsistem yang terdiri dari yang pertama, sistem akuntansi pusat atau SIAP atau SIAP. Kemudian yang kedua yaitu sistem akuntansi instansi atau SAI. Yang pertama, sistem akuntansi pusat atau SIAP ini dilaksanakan Direktoran Informasi dan juga Akuntansi atau DIA yang bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat, dan laporan ini menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. SIAP terdiri
dari dua subsistem yang terdiri dari sistem akuntansi kas umum atau SAKU dan juga sistem akuntansi umum atau SAO. Ketika melaksanakan pelaporan dan juga pencatatan keuangan, SIAP ini dilakukan oleh beberapa lembaga yang terdiri dari KPPN, kemudian KPPN khusus, ada DPKN, ada DIA atau Direktorat Informasi dan Akuntansi, serta lembaga lainnya. Kemudian pada sistem akuntansi yang kedua, yaitu sistem akuntansi instansi atau SAI, sistem ini merupakan bagian dari SAPP yang bisa menerbitkan laporan keuangan guna pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran di setiap instansi. SAI ini memiliki dua subsistem yang terdiri dari yang pertama, sistem akuntansi keuangan atau SAK, serta yang kedua, sistem akuntansi barang milik negara atau SABNM. D. Dasar hukum pelaksanaan SAPP. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam proses pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara pasal 8 yang menyatakan bahwasanya dalam rangka pelaksanaan keuangan mengenai pengelolaan keuangan dan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas penuh guna menyusun laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pemerintah atau APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara pasal 9 menyebutkan bahwa menteri dan juga pimpinan lembaga yang berstatus sebagai pengguna anggaran dan juga barang kementerian negara atau lembaga yang masuk ke dalam teritori mereka. Tugas utama antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mengenai kementerian negara dan juga lembaga. Kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 30 Ayat 2 terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara Pasal 7 Ayat 20. Kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara Pasal 51 Ayat 1. Kemudian juga ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 Ayat 2. Terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara pada Pasal 55 Ayat 1, Ayat 2, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2005 Pasal 17 Ayat 1. Kemudian ditutup dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 mengenai pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Pasal 60 Ayat 1 menyatakan bahwa menteri dan pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan juga neraca Kementerian Negara kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Sistem akuntansi barang milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur barang milik negara merupakan barang yang didapatkan atas beban APBN dan berasal dari perolehan yang sah dari faktor lain. Perolehan yang sah tersebut bisa saja berasal dari hibah dan juga rampasan atau sitaan yang tidak termasuk ke dalam barang milik negara, yaitu barang yang dimiliki oleh Pemda yang bersumber dari APBN dan juga BUMN dan BUMD serta bank pemerintah. SABNM atau Sistem Akuntansi Barang Milik Negara ini memiliki tujuan guna menghasilkan laporan dan juga neraca barang milik daerah. Guna mendukung sistem tersebut, kementerian akan membentuk subunit yang terdiri dari A. Unit akuntansi pengguna barang, B. Unit akuntansi pembantu pengguna barang, C. Unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah, D. Unit akuntansi kuasa pengguna barang. F. Laporan keuangan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat menerbitkan laporan keuangan yang menjadi salah satu konsolidasi dari laporan keuangan yang ada di dua subsistem, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan oleh SAI dan juga SIAP. Laporan keuangan pemerintah pusat akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menjadi pelaporan pertanggungjawaban pemerintah dalam hal pelaksanaan APBN. Laporan keuangan pemerintah ini akan diaudit sebelum diserahkan dan juga dilaporkan kepada DPR. Proses audit tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Setelah dinilai memenuhi syarat, maka laporan tersebut akan dilaporkan kepada DPR. Laporan keuangan pemerintah ini terdiri dari beberapa aspek seperti laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.